Betapa mengerikannya kutukan dari seorang ibu. Kemewahan, jabatan, dan harta miliaran pun bisa lenyap seketika jika ibu tak merestui. Seperti kisah yang akan kita bahas kali ini. Namanya Susanto. Susanto lahir di sebuah desa kecil di Magelang. Ayahnya meninggal sejak ia balita, dan ibunya, Bu Sumiati, seorang janda penjual tempe keliling, membesarkannya seorang diri. Ia dikenal cerdas dan ambisius. Berkat beasiswa dan kerja keras, ia merantau ke Jakarta, lalu lanjut ke Singapura, dan akhirnya meniti karir di dunia teknologi finansial. Dalam 15 tahun, Susanto membangun imperium bernama Santoso Corp, perusahaan yang bergerak di bidang teknologi blockchain dan investasi digital. Ia masuk daftar orang terkaya di Asia Tenggara pada usia 39 tahun. Namun, satu hal yang ia kubur dalam-dalam, kampung halaman dan ibunya. Ia jarang pulang. Bila telepon dari ibunya masuk, ia hanya menjawab singkat, "Ma, aku sibuk. Lain kali ya." Susanto tinggal di penthouse mewah di SCBD, Jakarta. Ia dikelilingi oleh asisten pribadi, investor asing, wanita cantik, dan pesta eksklusif. Tapi seiring kemewahan bertambah, kepekaannya berkurang. Ia makin dingin dan memutus kontak dengan keluarga. Ibunya yang semakin tua hanya bisa menangis sambil memandangi foto Susanto dari kliping koran lama. "Nak, ibu tidak butuh uangmu. Ibu hanya ingin kau pulang." Namun Susanto mengira semuanya bisa dibayar. Ia transfer miliaran ke rekening ibunya, namun tak pernah menjenguk. Tak hadir saat sang ibu jatuh sakit. Tak datang saat ulang tahunnya ke-70. Tahun 2023, Santoso Corp terseret skandal pencucian uang yang melibatkan salah satu direkturnya. Saham anjlok, reputasi rusak. Susanto panik dan menyalahkan orang-orang sekitarnya. Investor mulai menarik dana. Media menggempur. Kantor pusatnya di New York dibekukan. Ia mencoba menyelamatkan aset, tapi terlalu lambat. Di tengah kekacauan, ia bahkan tak tahu bahwa ibunya jatuh koma dan dirawat di rumah sakit daerah dengan biaya seadanya. Nomor Susanto sudah lama tidak bisa dihubungi oleh tetangga ibunya. Bu Sumiati meninggal pada suatu pagi yang tenang. Tak ada keluarga, tak ada Susanto. Hanya tetangga dan seorang ustaz kampung yang membantu menguburkan jenazahnya. Surat terakhir dari sang ibu diletakkan di atas meja kecil. "Nak, ibu sudah tahu kamu sibuk, tapi tidak semua bisa dibayar dengan uang. Ibu hanya ingin memelukmu sekali sebelum pergi." Surat itu tak pernah sampai ke tangan Susanto. Ia sedang berada di pengadilan, wajahnya tegang, mendengarkan dakwaan tentang pelanggaran hukum perbankan. Aset Susanto dibekukan, rekeningnya diblokir, rekan-rekan bisnisnya menghilang seperti kabut. Wanita-wanita yang dulu memujanya tak lagi tampak. Ia pindah dari hotel bintang 5 ke rumah sewa, lalu akhirnya menggelandang di terminal. Ia mencoba hubungi orang dalam pemerintah, mantan kolega, bahkan bodyguard lamanya. Tapi semua menjauh. Yang tersisa hanyalah dirinya sendiri, dan ingatan samar tentang ibunya yang selalu sabar menunggunya pulang. Di bawah jembatan layang di Jakarta, Susanto kini tidur beralas kardus. Tubuhnya kurus, kumis dan janggut tak terurus. Orang-orang yang dulu mengantar kopi ke ruang kerjanya kini bahkan tak mengenalinya. Suatu malam, ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang memberinya sepotong roti. "Dulu saya pernah kerja di proyek Bapak. Waktu itu Bapak masih jadi raja di langit Jakarta." Susanto hanya menunduk. Matanya sembab. Ia sadar, bukan uang yang menguatkan dirinya dahulu, tapi doa ibu yang tak pernah putus. Dalam upayanya mencari makanan di tempat sampah dekat pasar, ia menemukan sebuah dompet tua berisi KTP lama miliknya. Ada juga kertas kecil yang dilipat-lipat. Ia membukanya dan membaca tulisan tangan yang dikenalnya. "Susanto, maaf kalau ibu cerewet, tapi ingatlah, kalau kau lupa rumah, maka dunia ini takkan pernah menganggapmu punya tempat pulang."
Itu tulisan ibunya. Tangisnya pecah malam itu, di tengah dingin dan bau sampah. Bukan karena lapar, tapi karena penyesalan yang terlalu dalam. Setelah mengemis beberapa minggu, ia mengumpulkan cukup uang untuk membeli tiket ke Magelang. Tubuhnya ringkih, tapi semangatnya menggebu. Ia ingin menemui makam ibunya. Saat sampai di rumah tua peninggalan ibunya, ia mendapati rumah itu telah dijual oleh desa karena dianggap tak terurus. Ia bertanya ke tetangga. Mereka menatapnya ragu. Tapi akhirnya seorang ibu tua menunjuk ke sebuah makam sederhana di belakang musala. Di situ ibumu dimakamkan. Dia selalu bilang anaknya akan datang. Susanto tersungkur di tanah, memeluk nisan ibunya. Tangisnya tak tertahan. Susanto membersihkan makam itu setiap hari. Ia tinggal di rumah warga yang menawarinya tumpangan. Tak ada laptop, tak ada asisten, tak ada kemewahan. Hanya dirinya dan ketulusan kecil dari orang-orang kampung. Beberapa anak muda mulai mendengar kisahnya. Mereka datang untuk berbincang, mencatat, dan belajar. Ia mulai bercerita, bukan tentang bisnis, tapi tentang kehidupan, cinta, dan pentingnya menghargai orang tua. Susanto kini bukan lagi miliarder, tapi jiwanya terasa lebih damai dari sebelumnya. Tahun berlalu. Seorang penulis menerbitkan buku berjudul Miliarder yang Lupa Pulang. Kisah nyata tentang Susanto. Buku itu viral dan menginspirasi jutaan pembaca. Hasil royaltinya ia sumbangkan untuk panti jompo dan beasiswa anak desa. Di akhir hayatnya, Susanto tak meninggalkan gedung pencakar langit atau saham triliunan. Tapi ia meninggalkan pesan yang menancap. Kemewahan sejati bukanlah ketika semua orang melayani kita, tapi saat kita bisa kembali ke rumah dan memeluk ibu dengan tenang. Setelah buku tentang hidupnya diterbitkan, banyak wartawan, pelajar, dan tokoh agama datang ke kampung tempat Susanto menghabiskan hari-harinya. Ia awalnya enggan diwawancara, tapi lama-kelamaan, ia sadar kisah hidupnya bukan hanya soal penyesalan, tapi juga tentang pengampunan dan pemulihan diri. Suatu hari, ia mendapati selembar koran yang menuliskan dirinya sebagai miliarder yang menemukan Tuhan di tengah lumpur. Ia hanya tertawa kecil, pahit. Baginya, Tuhan justru telah mengingatkannya lewat kehilangan yang tak tergantikan, ibunya. Ia mulai mengisi berbagai forum sederhana di kampus, sekolah, bahkan panti sosial. Ia bicara bukan sebagai mantan konglomerat, tapi sebagai anak yang gagal jadi anak. Susanto memutuskan tinggal lebih lama di kampung. Ia mulai membantu mengajar anak-anak di madrasah kecil milik ustaz yang dulu membantu pemakaman ibunya. Pelajaran bukan hanya tentang angka atau huruf, tapi juga akhlak dan rasa hormat pada orang tua. Anak-anak memanggilnya Pak Anto. Mereka tak tahu ia dulu pernah naik helikopter pribadi kerapat di Singapura, atau punya mobil mewah lebih dari 5. Yang mereka tahu, ia sabar, suka tersenyum, dan pandai bercerita. Kehidupan sederhana itu justru membuat jiwanya tenang. Ia merasa seolah baru benar-benar hidup, setelah kehilangan segalanya. Namun, masa lalu tidak pergi begitu saja. Suatu hari, seseorang dari Jakarta datang, mantan anak buahnya yang dulu dijadikan kambing hitam atas kegagalan finansial Santoso Corp. Pria itu bernama Jaya, kini berprofesi sebagai debt collector preman. Jaya menuduh Susanto membiarkannya di penjara demi menyelamatkan nama sendiri. Ia datang dengan dendam, ingin memukul balik. Namun Susanto hanya berkata pelan, "Aku juga dihukum, Jai, tapi bukan oleh hakim. Aku dihukum oleh hidup, kehilangan ibuku karena kesombongan sendiri." Perkataan itu membuat Jaya gemetar. Dendamnya sirna, digantikan rasa iba. Ia akhirnya duduk bersama Susanto di bawah pohon jambu dan menangis diam-diam. Beberapa tahun berlalu. Susanto kini hidup tenang, meski tubuhnya makin renta. Ia menulis catatan harian dan puisi-puisi pendek yang kerap dibacakan anak-anak saat acara Hari Ibu.
Salah satu puisinya berbunyi, "Ibu, kau bukan hanya rahimku, tapi arahku. Ketika aku melupakanmu, dunia ikut meninggalkanku. Kini saat aku kembali, hanya tanahmu yang menerima pelukanku." Ia juga menulis surat panjang yang kemudian dibacakan dalam seminar nasional bertema, "Hikmah Seorang Anak Terlambat Pulang." Surat itu viral, membangkitkan kembali nilai-nilai kasih dalam keluarga. Ia meninggalkan warisan, bukan uang, bukan saham, tapi peringatan. Suatu malam hujan deras turun di desa. Warga menemukan Susanto terbaring di musala kecil tempat ia biasa bersujud. Bibirnya tersenyum, dan tangannya menggenggam rosario tua peninggalan ibunya. Ia wafat dengan damai. Di pemakamannya, ratusan orang datang. Tak hanya warga desa, tapi juga tokoh masyarakat, mahasiswa, jurnalis, dan bahkan para pejabat. Ia dimakamkan di samping makam ibunya, atas permintaannya sendiri. Nisan sederhana bertuliskan, "Susanto, yang terlambat pulang, tapi tak terlambat belajar." Cerita hidupnya abadi dalam hati orang-orang. Sebuah kisah tentang kesombongan, penyesalan, dan pengampunan yang kini menginspirasi bangsa.